Assalamualaikum pemirsa, salam jumpa lagi sahabat semua di video kami Givaland Property. Siapa kami? Kami adalah hunian eksklusif minimalis di Kota Bogor. Rumah 2 lantai tipe 65 dengan 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Harga mulai 500 jutaan, tersedia KPR Bank Syariah. 2 lantai loh guys, 500 juta saja. Lokasi kami sangat strategis loh. Givaland dikelilingi oleh perkantoran, lingkungan sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, pasar, kuliner, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Kali ini kami akan menyajikan video informatif seputar perumahan Givaland. Posisi kami ada di area Mekarwangi, Tanah Sareal, Kota Bogor, sekitar 9 menit ke tol baru yaitu pintu tol Kayu Manis Bogor dan 12 menit ke stasiun Cilebut. Fasilitas rumah sakit ada di dekat kami seperti RSUD Kota Bogor, Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Suryatni, dan Rumah Sakit Sentosa. Kemudian area komersil dan perbelanjaan yang ada di dekat kami adalah seperti Lotte Mart, Transmart, Giant Yasmin, dan Bogor Square. Dan sekolah yang terdekat dengan lokasi kami adalah seperti SMK Taruna Terpadu, Umul Puro Bogor, Universitas Nusa Bangsa, Universitas Ibnu Khaldun, dan berbatasan dengan pagar perumahan adalah TKIT, SDIT, SMPIT, Ar-Rahmaniyah. Keren kan guys lokasinya? Nah sahabat semua, kita akan mulai dengan mereview klasternya sekarang yuk. Sebelum kita mulai, silakan teman-teman klik tombol subscribe dulu ya. Area perumahan dengan one gate system dan security 24 jam akan menjamin keamanan lingkungan perumahan di klaster Givaland ini. Komplek ini juga sudah dilengkapi dengan CCTV loh, tentunya sudah ada line fiber optik Telkom ya guys. Tentang jalan, kami akan menggunakan topping paving block. Kenapa? Agar tanah di bawahnya masih bisa menyerap air. Kemudian row gerbang masuk sekitar 9 meter dan jalan masuk setelah area security row jalan di 6 meter. Sampai di belokan rumah contoh, di situ akan dibangun musola minimalis dan di depannya akan ada taman bermain untuk anak-anak kita tercinta. Dan untuk jalan yang berhadapan atau tepatnya jalan di depan rumah contoh, row jalan sampai di 10 meter. Wow, lebar sekali ya guys, mobil kita bisa langsung putar balik sekali jalan. Hal ini amat memadai dan menjamin kenyamanan sirkulasi kendaraan para penghuni perumahan Givaland ini. Nah pemirsa, ini adalah rumah contoh yang baru saja berdiri. Dengan lebar muka di 6 meter dan ke belakangnya sekitar 13 meter atau lebih, menyesuaikan tembok batas tanah sesuai site plan. Di bagian depan terdapat taman kecil asri, yang setiap rumahnya ditanami pohon buah. Penampakan taman ini terlihat dari ruang tamu bagian dalam rumah. Kemudian terdapat carport yang cukup luas, yaitu sekitar lebar 4 meter dan panjang 5 meter lebih, sehingga mobil berukuran besar pun seperti Pajero, Fortuner, dan double cabin pun akan mudah parkir di carport ini. Yuk, segera kita masuk ke dalam. Seperti apa sih penampakannya? Saat ini kita berdiri di teras, sengaja pintu utama dibuat ke samping, dengan pertimbangan agar ketika pintu terbuka, penampakan dalam rumah tidak terlihat langsung dari jalan, atau dari view tamu yang datang berkunjung ke rumah kita. Di teras ini juga sudah tersedia stop kontak untuk keperluan elektrikal di rumah kita, misal untuk mesin setim mobil dan lain-lain. Untuk daun pintu, kami menggunakan pintu lapis HPL dan kusen aluminium untuk menjamin keawetannya. Untuk lantainya, kami menggunakan semi granit ukuran 60 x 60 cm. Dan untuk area teras, tangga, dan toilet, kami menggunakan granit model kasar agar tidak licin. Dan untuk anak tangga juga diberi step nose agar batas anak tangga terlihat jelas, sehingga menghindari kecelakaan kecil ya guys. Cat dinding secara avian interior, dan untuk bagian luar menggunakan cat eksterior yang dijamin keawetannya dari hujan dan terik matahari. Plafon menggunakan gypsum dengan sistem lampu dan light agar terlihat mewah. Tinggi plafon cukup memadai yaitu 3,5 meter yang menjadikan sirkulasi di dalam rumah amat baik. Dan untuk atap kami menggunakan rangka baja ringan dan penutupnya kami menggunakan spanduk pasir. Kenapa memilih itu? Karena menghindari banyaknya sambungan atap yang itu bisa mengakibatkan banyaknya kebocoran, dan menggunakan yang berpasir agar suara tidak berisik ketika hujan. Nah, ini adalah penampakan ruang tamu. Terlihat sofa panjang dan di sini berfungsi juga sebagai ruang TV ya pemirsa. Cantik lagi bila rak TV ini dibuatkan backdrop minimalis yang akan menjadikan ruang TV ini terkesan mewah dan berkelas. Di lantai 1 tersedia kamar tidur ukuran 2,5 x 3 meter. Untuk setiap kamar sudah dilengkapi dengan stop kontak untuk pemasangan AC ya guys. Terdapat ruangan bawah tangga yang bisa digunakan sebagai lemari penyimpanan atau sebagai gudang mini. Selanjutnya terlihat pantry atau dapur bersih yang sudah tersedia stop kontak juga. Misal kita ingin meletakkan blender atau microwave.
Dan di sini ada sink cuci piring dengan keran model kerucut, mewah loh guys. Bagus lagi, kitchen set dipasang di atas meja pantry, yang tentunya membuat penampilan lebih oke lagi. Granit hitam menambah elegan tampilan pantry kita. Kompor bisa diletakkan di sebelah jendela agar sirkulasi asap bisa langsung keluar ke taman belakang. Di sebelah pantry bisa diletakkan kulkas atau dispenser. Di situ sudah tersedia juga stop kontaknya. Atau bisa juga dibuatkan meja minibar jadi terkesan seperti cafe mini. Dan di atas pantry terdapat lubang void cantik yang di lantai 2-nya terdapat ruang duduk. Jadi untuk komunikasi ke lantai 2 bisa melalui void ini. Jadi nggak perlu intercom lagi ya guys. Setelah pantry terdapat pintu keluar ke belakang dan di situ langsung kita jumpai ruang cuci yang sudah dilengkapi dengan keran dan stop kontak. Jadi kita tinggal meletakkan mesin cuci di situ ya guys, tanpa ribet lagi. Kemudian untuk teras belakang dan ruang cuci sudah diberi atap spandek dan berplafon gypsum dengan penerangan lampu dan light. Di sebelah sudut taman terdapat titik air mata jet pump dengan kedalaman 3 km dan nantinya setiap rumah akan mendapatkan satu set tangki air dengan kapasitas 1000 liter yang sudah dilengkapi dengan pendorongnya yang tentu akan menjamin ketersediaan air di rumah saat listrik padam. Selanjutnya di sini terlihat taman belakang yang ukurannya cukup luas, minimal 3,5 kali 6 meter persegi tergantung luas covering yang dipilih. Jadi masih bisa dibangun berbagai ruangan di belakang sini ya guys untuk rencana pengembangan ruangan, misalnya satu kamar tidur, dapur foto dan taman mini tentunya. Lalu kita sekarang masuk lagi ke ruangan utama. Dan sebelum naik ke lantai 2, kita akan jumpai toilet lantai 1. Minimalis banget loh guys, dengan kursi duduk dan sudah dilengkapi tempat sabun tanam dinding juga cup stop stainless. Walau kecil tapi lumayan nyaman kok guys, dan sudah dilengkapi jendela untuk sirkulasi udara di dalam toilet. Sekarang kita mulai menaiki tangga yuk. Tangga dibuat dengan lebar yang cukup yaitu sekitar 1 meter serta tinggi anak tangga yang nyaman jadi tidak terasa terjal. Anak tangga dengan step nose akan menambah keamanan saat anak-anak kita melewatinya. Dan di sudut tangga ada jendela tinggi yang berguna untuk membantu pencahayaan di area tangga pada siang hari. Nah sekarang kita sampai di lantai 2. Di sini juga terdapat jendela yang bisa dibuka dan kita dapat melihat area bawah taman belakang. Selanjutnya di sini ada toilet lantai 2, sama seperti toilet di lantai 1. Di sini juga sudah tersedia tempat sabun tanam dinding dan cup stop stainless juga. Terlihat jendela untuk sirkulasi udara di dalam toilet. Dan di depan toilet tersedia ruang duduk mini yang berfungsi sebagai ruang santai di lantai 2 yang sudah dilengkapi dengan stop kontak. Ini berguna untuk cas HP misalnya. Di situ kita juga bisa melihat ke bawah, yaitu ke area pantry dari atas melalui lubang void. Oke, sekarang kita lanjut ke kamar tidur sebelah ruang duduk yang berukuran 2,5 kali 3 meter sama seperti kamar tidur di lantai 1 yang sudah dilengkapi jendela untuk pencahayaan dan sirkulasi udara. Jadi di lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur agar bagi pembeli yang memiliki putra dan putri kita tidak perlu repot lagi memisahkan kamar anak-anak kita. Semua sudah ready sesuai fungsi masing-masing ruangan dan kita tinggal datang bawa koper ya guys. Sekarang kita ke kamar tidur utama. Kenapa disebut kamar utama? Karena kamar ini adalah kamar tidur terbesar yang berukuran sekitar 3 kali 3,5 meter persegi. Dan perlu diingat lagi ya guys, setiap kamar sudah dilengkapi dengan stop kontak AC ya. Dan kerennya lagi di sini terdapat jendela sudut yang membuat view akses ke depan rumah terasa luas dan leluasa. Dan di plat ornamen lantai 2 sebelah luar bisa digunakan sebagai tempat peletakan unit outdoor AC. Oke, dan untuk lantai 2 seperti itulah penampakannya. Sekarang kita akan meluncur ke lantai 1 lagi ya guys. Tangga lumayan nyaman dan tidak terlalu curam. Nah di sini kita langsung jumpai ruang makan, pantry, kamar tidur lantai 1, ruang TV yang sekaligus ruang tamu. Ruang tengah ini memiliki kesan multifungsi minimalis. Demikian sekilas penampakan 5 contoh, semoga cukup informatif ya guys. Keberadaan dan kondisi rumah ini cukup nyaman untuk dapat langsung dihuni. Rumah ini juga sangat memungkinkan custom untuk penambahan fasilitas lain atau pengembangan khusus. Ketentuan ini hanya untuk pembelian unit cash bertahap atau tanpa bank. Dan perlu diinformasikan bahwa Givalen ini hanya tersedia 20 uplik saja. Makanya pemirsa segera survei lokasi ya, keburu kehabisan loh. Berikutnya pemirsa, kami akan menjelaskan terkait proses pembelian unit rumah di Givalen. Sebelumnya, kami akan memberitahukan beberapa promo yang sedang launching, yaitu seperti bebas biaya BPHTB, bebas biaya AJB dan balik nama, dan juga bebas biaya KPR. Ketika pemirsa sudah menentukan blok dan nomor kafling, maka pembeli bisa langsung membooking kafling tersebut dengan biaya 5 juta rupiah. Pembayaran dianggap sah dan diakui apabila ditransfer ke rekening perusahaan developer, yaitu PT Wujud Bangun Properti. Jadi di Givalen ini tidak menerima pembayaran cash ya guys, apalagi transfer ke rekening personal. Selanjutnya kewajiban pembeli adalah menyicil DP minimal 10% dari harga unit rumah maksimal selama 6 bulan.
Dengan contoh pola pembayaran sebagai berikut. Misal pembeli membayar booking kafling sebesar 5 juta pada tanggal 15 Agustus, maka DP 10% dikurang uang muka 5 juta tersebut, kemudian sisanya di breakdown selama maksimal 6 bulan. Jadi cicilan pertama dimulai tanggal 1 September, selanjutnya tanggal 1 Oktober, dan begitu seterusnya selama maksimal 6 bulan. Ketika nanti pihak bank menyatakan oke, maka developer akan memulai proses pembangunan unit. Dan perlu diinformasikan bahwa lama pembangunan untuk satu unit rumah adalah sekitar 3-4 bulan. Namun, apabila ternyata pihak bank tidak ACC berkas, maka seluruh uang customer yang sudah disetorkan ke developer akan kami kembalikan full 100% ke pembeli. Tapi, dipotong biaya uang booking kafling yang disetorkan 5 juta di awal tadi. Untuk masalah finance, utuhnya menjadi kewenangan penuh pihak bank syariah. Dan kami juga melayani pembelian cash bertahap selama 1 tahun tanpa bunga, dengan sistem pembelian notarial dengan membuat surat perjanjian jual beli. Selengkapnya bisa kita bicarakan offline di lokasi Givalen ya guys. Demikian video ini kami share, ditunggu kunjungannya pemirsa. Jangan lupa subscribe channel ini ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.